Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaulina Harjanegara dengan NPM 004403321370052. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa bab, yaitu bab pertama, cara menuju marifatullah. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa semakin tinggi marifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah. Marifatullah hanya kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Cara pertama untuk mengenal Allah adalah melalui penciptaannya dengan makhluk yang Allah ciptakan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan jin. Tentu tidak muncul dengan sendirinya, yakni bahwa semua itu adalah karena Allah. Yang berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 yang berbunyi, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlahkah aku ingin Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadikan saksi agar di hari kiamat kami tidak mengatakan Bani Adam, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tengah terhadap ini. Dan surat Al-A'raf ayat 173 yang berbunyi, إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. artinya agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersatukan Tuhan sejak dulu, sedangkan kami keturunan yang sudah datang mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dulu? Sekarang bab 2, yaitu penghalang mengenal Allah. Ada 2 faktor penghalang mengenal Allah. Yang pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu ini memang menjadi musuh terbesar kita. Hanya dengan hawa nafsu ini bisa memberikan kita menjadi lebih mulia daripada malaikat dan lebih hina daripada iblis. Lalu apa saja sih hawa nafsu yang membuat kita terhalang dari mengingat Allah? Yang pertama, fasik. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, zalim. Yang keempat, dusta. Dan yang terakhir, banyak lainnya dosa. Lalu yang kedua yaitu berpikir rancau atau subat. Minimnya ilmu kita menjadi mengetahui hal yang secara terbatas, seperti halnya yang tidak mengupgrade diri ilmu agama akan membuat kita semakin kerdil dan tidak kunjung berkembang. Apa saja penyebabnya? Yaitu jahil, ragu, menyimpang, dan lalai. Lalu di sini ada bab 3, yaitu bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah, segala yang ada di dalam semesta ini merupakan perwujudan hasil dari sebuah penciptaan. Tidak mungkin sesuatu yang ada terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Untuk itu,
Akal mengharuskan sesuatu yang wajib dan ada dengan sendirinya. Lalu selanjutnya ada bab 4 yang menjelaskan tentang mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, tauhid uluhiyah adalah pondasi ajaran Islam yang paling mendasar. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya merupakan akidah bagi setiap mukmin. Karena itu, akidah tauhid menjadi pengingat hati dan pikiran hambanya kepadanya sekaligus sebagai penyatu orientasi hamba dalam beribadah kepadanya dan bermuamalah duniawiyah. Dijelaskan di Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi